Suatu ketika, aku melihat Rina terbang dengan jetpack di depanku. Saat itu, aku menjadi superhero Superman. Kemudian Rina tiba-tiba menyerangku. Dan aku berhasil untuk mengejarnya. Tetapi kemudian Rina sampai di kantor polisi. Dan polisi tentu saja memburu aku yang tidak tahu apa-apa. Aku bingung ketika Rina menggendong kuku di tubuhnya. Aku kemudian tidak sadarkan diri. Polisi kemudian mengejar Rina. Tetapi aku masih belum sadarkan diri. Rina kemudian menjadi seorang ninja. Entah apa yang membuatnya seperti itu. Dia berlari sangat cepat. Sepertinya dia lapar. Dia kembali lagi ke kantor polisi. Dan kemudian aku melihat diriku menjadi ninja. Aku berlari menuju ke kantor polisi. Di tengah perjalanan aku bertemu Yuta dan Mio, tetapi mereka berdua tidak menghiraukan aku. Akhirnya, aku mengarahkan pedang ke arah mereka, dan polisi berhasil untuk mengejarku juga. Aku akhirnya mengalahkan petugas Oi dan aku kemudian tertabrak. Setelah itu, aku menjadi dokter bedah. Aku berlari menggunakan jetpack dan menyerang orang sembarang di jalan. Aku tidak tahu apa yang terjadi dengan diriku. Kemudian, aku kembali ke rumah dan menuju ke kantor polisi. Orang yang sebelumnya aku lukai, dia berada di bawahku dan menyerangku. Polisi menodongkan senjata ke arahku, dan orang itu pun akhirnya tewas. Aku kemudian mengejar salah satu mobil yang melintas. Dan entah apa yang ada di pikiranku saat itu, aku mengarahkan diri untuk ditabrak oleh mobil itu. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada aku. Kemudian aku kembali lagi ke kantor polisi dan menggendong salah satu orang yang telah aku lukai tadi. Aku berniat untuk menyembuhkan dia, tetapi aku tidak dapat kemana-mana. Aku hanya berputar-putar, dan akhirnya aku melepaskan dia kembali. Aku kemudian kembali ke kantor polisi, dan hanya berputar-putar saja, sembari melihat polisi menodongkan senjata ke arahku. Aku mengendarai mobil, dan secara ajaib, aku bisa mengendalikan mobil. Aku kemudian berjalan menuju jalanan, tidak tahu arah dan tujuan. Sepertinya aku saat itu tengah kebingungan. Jadi aku hanya berputar-putar, kemudian berhenti di depan sekolah, tidak di tempat parkir yang seharusnya. Aku berlari ke dalam sekolah. Entah apa yang akan aku cari saat itu. Aku berlari, mengamati sekeliling. Aku menaiki tangga, melewati lorong. Di koridor tidak ada siapa-siapa. Begitupun di ruang-ruang kelas. Aku mencari seseorang, entah siapa. Kemudian aku menemukannya. Ayumi. Aku membawanya pergi dari sekolah. Tapi kemudian aku malah menodongkan senjata ke arah Ayumi. Dia terluka, tentu saja. Aku tidak mengerti dengan diriku saat itu. Apa yang telah aku perbuat? Ayumi mengejarku untuk membalas dendam. Tetapi kemudian aku malah melukainya lagi. Entahlah.
ternyata itu adalah mimpi buruk.